Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dimas Alfidia Faturrahim, ada Ihsan Maulana, kemudian ada Tiara, ada Susi, ada Rizky, dan yang terakhir ada Hawa. Nah, kami dari kelompok 5 akan membuat sebuah penyampaian tugas, yaitu dari etika bisnis dan profesi. Nah, tugasnya itu terkait polusi dan berkurangnya sumber daya alam yang dialami atau dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, kami dari kelompok 5 ini akan menganalisis ya polusi dan berkurangnya sumber daya alam pada perusahaan PT Chevron dan kegiatan CSR yang pernah dilakukan oleh PT Chevron ini. Nah, kemudian dari etika bisnis dan profesi ini ada polusi dan berkurangnya sumber daya alam. Nah, etika bisnis dalam hubungannya dengan lingkungan adalah sebuah masalah. Polusi yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan serta berkurangnya sumber daya alam dan eksploitasi berlebihan untuk bahan produksi. Kemudian kedua permasalahan tersebut merupakan permasalahan utama etika bisnis pada lingkungan. Polusi ini dapat terjadi seperti air, udara, dan tanah. PT Chevron ini PT yang bergerak di bidang apa sih? Nah, PT Chevron ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi, khususnya eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi. Perusahaan ini merupakan bagian dari Chevron Corporation, salah satu perusahaan energi terbesar di dunia yang berbasis di Amerika Serikat dan ada juga di Indonesia nih. Nah, yang beroperasi sejak tahun 1924 dan merupakan salah satu produsen minyak terbesar di tanah air. Terutama mereka berproduksi di wilayah Riau, yaitu Sumatera, dan di Kalimantan. PT Chevron pernah terlibat dalam beberapa kasus pencemaran lingkungan di berbagai negara, termasuk Indonesia, khususnya di wilayah yang mereka tempati, yang mereka produksi, seperti Riau. Kasus tersebut melibatkan pencemaran tanah dan air akibat limbah bahan kimia dari kegiatan pengeboran minyak. Nah, yang keempat ada kelangkaan spesies dan mineral penting akibat operasi PT Chevron. Nah, meskipun tidak ada bukti pasti bahwa PT Chevron ini mengakibatkan sebuah kelangkaan spesies dan mineral yang terkandung di wilayah tersebut, namun ada sebuah kekhawatiran, yaitu penurunan keanekaragaman hayati dan mengancam kelangsungan hidup spesies tertentu di wilayah mereka beroperasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang etika dalam pengendalian polusi, membahas tentang 4 pendekatan etika. Yang pertama, etika ekologi. Pandangannya yaitu lingkungan memiliki nilai intrinsik atau nilai tersendiri. Ketika etika ekologi menekankan bahwa alam bukan hanya alat bagi manusia, tetapi memiliki hak untuk ada dan berkembang. Semua bentuk kehidupan dan elemen alam, termasuk hutan, sungai, udara, memiliki nilai moral meskipun tidak memberi manfaat langsung kepada manusia. Dalam konteks polusi, mencemari lingkungan dianggap melanggar nilai moral karena merusak sesuatu yang memiliki nilai intrinsik. Selanjutnya yang kedua, hak atas lingkungan sehat atau pandangan Blackstone. Pandangannya yaitu setiap manusia memiliki hak dasar atas lingkungan yang bersih dan sehat. Menurut William T. Blackstone, hak atas lingkungan yang tidak tercemar adalah hak asasi manusia. Polusi dianggap sebagai pelanggaran hak ini karena merusak kualitas udara, air, dan tanah yang dibutuhkan manusia untuk hidup sehat. Etika ini menekankan tanggung jawab moral dan hukum perusahaan atau individu untuk tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya yang ketiga, polusi sebagai biaya eksternal ekonomi. Pandangannya yaitu polusi adalah dampak negatif atau eksternalitas yang tidak diperhitungkan dalam biaya produksi. Dalam ekonomi konvensional, perusahaan sering hanya menghitung biaya internal, yaitu bahan baku dan tenaga kerja, tetapi mengabaikan dampak ke masyarakat, yaitu biaya eksternal. Polusi menjadi bentuk pengalihan biaya dari pelaku industri ke masyarakat luas, misalnya biaya kesehatan akibat pencemaran udara. Etika ini mendorong penerapan prinsip polluter pays, yang mencemari harus menanggung biayanya. Selanjutnya yang keempat, pandangan ekologi sosial dan ekofeminisme. Pandangannya yaitu polusi dan kerusakan lingkungan berakar pada struktur sosial yang opresif dan patriarkal. Ekologi sosial, krisis lingkungan disebabkan oleh dominasi manusia atas manusia yang meluas menjadi dominasi alam atas alam. Ekofeminisme ada kaitannya antara penindasan terhadap perempuan dan alam, karena keduanya
keduanya sering dianggap inferior dalam sistem patriarkal. Pandangan ini menyerukan transformasi sosial menuju keadilan sosial dan ekologis. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama, hubungan CSR dan profitabilitas. Banyak penelitian menunjukkan hubungan CSR positif dan profitabilitas perusahaan. CSR efektif meningkatkan loyalitas pelanggan, memperluas akses pasar, dan menarik investor yang peduli dengan keberlanjutan. Menurut Margolin dan Walsh 2003 menentukan bahwa perusahaan dengan program CSR yang kuat cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan jangka yang panjang. PT Chevron Pacific Indonesia telah melaksanakan berbagai program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meminimalkan risiko gangguan operasional sehingga berdampak positif pada keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu peningkatan citra dan reputasi. CSR membentuk citra positif di mata publik dan memangku kepentingan. Reputasi yang baik membuat perusahaan lebih dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah. CPI sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar di Indonesia sangat memperhatikan reputasi. Program ini seperti pelatihan keterampilan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan donasi pendidikan memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang peduli sosial dan lingkungan. Yang ketiga ada efisiensi biaya dan pencegahan konflik sosial. Implementasi CSR dapat mencegah konflik dengan masyarakat sekitar yang berpotensi menghentikan operasional dan menimbulkan biaya tinggi. CSR yang tepat sasaran membangun hubungan harmonis dengan komunitas lokal. Contohnya dari Chevron adalah program pemberdayaan ekonomi lokal di Riau. Program ini membantu masyarakat sekitar lokasi operasional untuk mandiri secara ekonomi, sehingga mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan stabilitas operasi perusahaan. Hal ini secara langsung menekankan biaya-biaya tak terduga akibat gangguan sosial. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu produktivitas karyawan dan intensi pajak. Karyawan cenderung lebih bangga dan termotivasi bekerja di perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial tinggi. CSR juga membantu dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Selain itu, di beberapa wilayah, investasi dalam program sosial dapat memberikan manfaat fiskal seperti potongan pajak. CPI melaporkan bahwa program CSR mereka juga berdampak internal. Karyawan dilibatkan dalam kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Berikutnya adalah pembahasan mengenai tanggung jawab etis dan hukum perusahaan. Yang pertama, kewajiban perusahaan melakukan konservasi. PT Chevron Pacific Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap konservasi lingkungan melalui berbagai program seperti restorasi ekosistem mangrove. CPI mendukung program Merah bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tujuan melindungi dan memulihkan ekosistem mangrove di Indonesia. Selanjutnya, program konservasi satwa liar. CPI terlibat dalam program konservasi gajah dan harimau Sumatera serta mendukung sekolah adiwiyata yang berfokus pada pendidikan lingkungan. Yang ketiga, mengolah limbah CPI menerapkan standar pengolahan lingkungan yang ketat untuk mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan dari operasionalnya. Yang kedua, CSR sebagai kewajiban moral dan hukum. CPI mengakui bahwa CSR adalah sebagai integral dan operasional perusahaan yang mencakup kewajiban moral dan kewajiban hukum. Kewajiban moral yaitu sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam, CPI memiliki tanggung jawab moral berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dan kewajiban hukumnya yaitu melaksanakan CSR oleh CPI berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pasal 74 yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang ketiga, kerusakan reputasi perusahaan dan kepercayaan publik akan berkurang. Sebagai contoh, pada tahun 2018, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau meminta CPI untuk membersihkan limbah minyak yang mencemari tanah di pusat latihan gajah Minas, Kabupaten Siak. Kejadian ini menunjukkan pentingnya perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungannya.
Yang keempat, sanksi bagi perusahaan yang abai terhadap CSR. Jika perusahaan seperti CPI tidak melaksanakan kewajiban CSR-nya, dapat dikenai sanksi antara lain sanksi administratif seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pencabutan izin usaha. Yang kedua, tuntutan hukum. Masyarakat atau lembaga pemerintah dapat mengajukan tuntutan hukum atas kegiatan perusahaan yang dilaksanakan. CSR sebagai bentuk keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada PT Chevron Pacific Indonesia. Yang pertama yakni ada keadilan sosial. PT Chevron Pacific Indonesia mendukung keadilan sosial melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, penguatan komunitas. Pada pendidikan, PT Chevron memberikan beasiswa dukungan terhadap pendidikan STM serta pelatihan guru untuk meningkatkan pendidikan di sekitar wilayah operasional. Yang kedua, kesehatan melalui program Public Health Program. Chevron membantu penyediaan layanan kesehatan dasar termasuk pengendalian penyakit menular dan promosi kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga yakni penguatan komunitas. Program pemberdayaan kelompok masyarakat seperti UMKM, pendorogan inklusi sosial dan pengurangi ketimpangan. Yang kedua, keadilan ekonomi. Chevron turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui program pengembangan usaha kecil dan mikro UMKM, kedua pemberdayaan petani dan nelayan serta penyerapan tenaga kerja lokal. Yang ketiga yaitu keadilan lingkungan. PT Chevron menjalankan berbagai program utama memastikan operasional tetap ramah lingkungan, antara lain konvensi rehabilitasi lingkungan, yang kedua manajemen limbah dan pengurangan emisi, yang ketiga edukasi dan kesadaran lingkungan. Peran PT Chevron Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup karyawan dan masyarakat. Yang pertama, bagi karyawan, PT Chevron Indonesia memberikan gaji dan tunjangan kompetitif, asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarga, serta pelatihan dan pengembangan karir, kemudian program keselamatan kerja dan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi melalui cuti dan lingkungan kerja inklusif. Yang kedua, bagi masyarakat, PT Chevron berkontribusi pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian SCR sebagai strategi keberlanjutan dan aset kompetitifnya. PT Chevron yang pertama yaitu sebagai strategi keberlanjutan, PT Chevron Pacific Indonesia menjadikan CSR sebagai bagian penting dari strategi keberlanjutan perusahaan melalui program-program sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama, menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat lokal. Yang kedua, mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, CSR sebagai aset kompetitif. Yang pertama, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata publik, pemerintah, dan mitra. Yang kedua, menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Dan yang ketiga, membuka peluang kolaborasi. Serta yang keempat, mengurangi resiko sosial dan lingkungan. PT Chevron Indonesia menjadikan CSR bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga strategi inti untuk mencapai keberlanjutan sekaligus aset kompetitif dalam mempertahankan posisi sebagai perusahaan energi terdepan di Indonesia. Triple bottom line adalah suatu pendekatan dalam bisnis yang menekankan bahwa kesuksesan suatu perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kontribusi sosial dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Tujuan TBL adalah menciptakan keseimbangan antara profit, yaitu keuntungan ekonomi dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, people, tanggung jawab sosial terhadap karyawan, komunitas, dan pemangku kepentingan, planet, yaitu pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya secara bijak. 2. Tujuan CSR dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Corporate Social Responsibility atau CSR berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang mendatang. Tujuan CSR di sini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Poin ketiga adalah sinergi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan yang menerapkan TBL dan CSR secara konsisten dapat menciptakan nilai jangka panjang. Ketiga aspek ini saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan bisa merusak reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Yang kedua, program sosial dan lingkungan yang baik akan memperkuat loyalitas pelanggan, produktivitas karyawan, dan legitimasi publik.
Maka dapat disimpulkan bahwa triple bottom line adalah fondasi etis bagi perusahaan modern yang ingin tumbuh secara berkelanjutan. Dengan memadukan profit, people, dan planet, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga berkontribusi bagi masyarakat dan menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang. Nah, mungkin segitu saja penyampaian materi dari etika bisnis terkait polusi dan sumber daya yang dilakukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia. Nah, apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau salah kata dalam penyampaian pada perusahaan yang disampaikan sebelumnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.